Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi'alamin. Wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, keberkahan. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat yang kita berikan mendapat syafaat dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, khususnya kepada Bapak Ibu yang sangat ingin mengejar luaran publikasi reputasi internasional, baik itu Scopus dan Web of Science atau WOS. Di pertemuan yang singkat ini kami ingin menyampaikan beberapa cara, nasihat atau masukan bagaimana caranya kita mengecek apakah jurnal tujuan di mana kita ingin mempublikasi artikel kita itu aman atau tidak termasuk pada predatory journal atau BL list, dan juga secara saintifik tidak diragukan bakal terus terindeks Scopus, begitu kira-kira. Hal ini menjadi perhatian kami karena ada beberapa kejadian di mana publikasi kita, Scopus kita yang ternyata discontinued. Ingat Bapak Ibu, discontinued itu bukan berarti masuk ke predatory journal. Jadi ini dua hal yang berbeda. Discontinued bisa saja gara-gara administrasi yang belum ditunaikan atau beberapa hal lain yang perlu dilakukan oleh pihak publishers kepada Elsevier sebagai pengelola jurnal Trindex Scopus. Namun yang paling kita khawatirkan adalah masuk ke dalam predatory journal BL list. Ada beberapa cara, oleh karena itu saya ingin sekali Bapak Ibu bisa memperhatikan yang biasanya saya lakukan, silakan sebelumnya apabila Anda ingin mengikuti channel pribadi saya, silakan jangan lupa klik lonceng. Baik, yang pertama Anda masuk ke jurnal halamannya Scopus. Jadi ada dua sengaja saya tampilkan di sini. Yang pertama adalah Scopus itu sendiri, yang kedua Cimagorge. Jadi dua-dua ini punya cara yang cukup, punya akses atau strategi yang berbeda. Jadi Anda bisa menggunakan dua laman ini untuk memastikan satu jurnal yang aman bagi Anda dalam jangka panjang. Misalnya Anda ingin mencari jurnal di negara Anda yang terindeks Scopus, bisa Anda lakukan seperti ini. Misalnya di Social Sciences, subject criteria semua Social Sciences dari sini. Region misalnya Indonesia misalnya. Alt tab di sini journal, klik. Lalu tahun pada 2025 belum ada di skema JOS, belum diupdate. Terlihatlah Bapak Ibu jurnal di Cimagorge
iaitu dari ijtihad sampai ini kita bisa kembangkan lagi. Ini selanjutnya, artinya ini ada 113 jurnal, ya, 113 jurnal di social sciences. Dan di sini ditulis Bapak Ibu, ini ditulis Q1, Q2 atau Q3, melihat add automotive experiences. Ya. Selanjutnya misalnya International Journal of Language Education Q1, Jurnal Pendidikan IPA Indonesia Q3. Ya. Ini ditentukan Bapak Ibu, ya. H indeksnya juga, ya. Total dokumen yang tersitasi di 2024 saja, di 3 tahun terakhir, dan lain-lain. Dan intinya ini berada di Indonesia dalam konteks social sciences pada tahun 2024. Saya hanya ingin mengecek jurnal ini, katakanlah ini ya, kita ambil Teflin misalnya. Oke, Teflin jurnal, kita klik, kelihatan ya, H indeksnya 11, Q1, ada homepage-nya semua dan lain-lain. Kita bisa lihat kuartilnya, ya. Kita bisa lihat kuartilnya, dan tertulis di sini Q1. Ya. Oke. Berarti ini nama jurnalnya. Sekarang baru Bapak Ibu pindah ke Scopus, halamannya Scopus. Di situ dilihat misalnya judul. Ya. Di sini ada author search, ada source search. Bapak Ibu klik sources. Ya. Setelah itu langsung ketik, misalnya Teflin Journal, langsung keluar. Ketika exact ya, betul, langsung keluar Bapak Ibu. Klik, muncullah Teflin Journal. Ya. Oke. Dan ini kalau Bapak Ibu klik, ingat ini dua ini di Simagorge, ya, Simagorge. Ini coba Bapak Ibu lihat. Sedangkan yang ini juga di Simagorge ketika kita mencuna ranking tadi, tapi di ini Scopus, ini di Scopus, yang pertama di Scopus. Klik kanan misalnya, maka akan muncullah ya, beberapa informasi terkait dengan Teflin Journal. Bapak Ibu ya. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama adalah untuk memastikan jurnal ini, Teflin Journal ini akan lama, akan lama di Scopus Q1, berarti dia tidak jatuh. Kan bisa saja dia jatuh ya Bapak Ibu ya. Contoh misalnya yang ini, saja yang ini misalnya, kan bisa jadi jatuh. Ya, bisa jatuh Bapak Ibu, bisa jatuh ke Q3 atau Q2 atau gitu ya Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu. Dan hal itu bisa terjadi. Nah, ini misalnya bisa terjatuh. Oke, baik. Yang paling pertama adalah Anda lihat highest percentile-nya. Kalau kita lihat highest percentile-nya, ya. Oke. Maka dia akan kelihatan Bapak Ibu. Kita klik di highest percentile-nya. Oke, ya, coba Ibu Bapak Ibu lihat. Ya.
ini di IELTS. Jadi pertama Bapak Ibu kan lihat di sebentar. Bapak Ibu kan lihat di side score-nya. Di side score-nya 2024, side score 2025 nggak jauh beda, 2,2 juga itu satu. Ini sebenarnya mengarah kepada persentil ini ya. Ingat Bapak Ibu, social sciences bisa juga masuk di sini. Mengapa? Tapi social sciences education, mengapa? Karena persentilnya dari social sciences education itu 51. Sedangkan social sciences dari linguistik, dari cabang rumput ilmu linguistik and language itu 80, ranking ke 80. Dari total paper 1620 social science education itu jumlahnya 784. Itu maksudnya. Dari 1200 untuk linguistic and language ya, dari 1212 ya, yang 238 bicara tentang linguistic and language. Itu kira-kira. Nah, itu otomatis ini berarti Anda bisa saja memilih rumput ilmu social sciences of education di TEFLIN. Di jurnal lain juga seperti itu. Jadi ada rumput ilmu dan sub rumput ilmu yang bisa kita gunakan dari sebuah jurnal. Baik, selanjutnya yang ingin Bapak Ibu lihat juga, ini masih SIMAJOT yang pertama, tapi sekarang masuk ke Scopus ya. Masih kita ingin lihat, ini coba Bapak Ibu lihat ya. Yang saya ingin Bapak Ibu lihat itu adalah ini yang ini sekali saya sampaikan bahwa 238 ya, dari TEFLIN jurnal ini itu di cite, disitasi ya, oleh jurnal-jurnal yang lain, dan paling banyak jurnal yang mensitasi ya, adalah jurnal 1 Transaction of the Association. Paling banyak ni berarti men-cite jurnal TEFLIN ya, dengan jumlah set skornya 30% sampai paling kecil. Maaf ya, saya nggak masuk sampai ke dalam sana, tapi intinya sesama jurnal Scopus mensitasi, yang gitu kira-kira. Dan yang paling penting daripada ini, setelah melihat side score rank dan trend, melihat Scopus content coverage. Dari mana? Ini apa yang ingin kita lihat di Scopus content coverage? Artinya cakupan isi dari Scopus di jurnal ini adalah jumlah dokumen yang dipublikasikan itu stabil. Bapak Ibu kadang-kadang bisa melihat nih, jumlah dokumen ini tidak stabil dan meningkat terus. Misalnya di 19 tiba-tiba 200 atau 100, 19 tapi di 2024 50, di 2025 200. Itu hati-hati, dia punya kecenderungan untuk di discontinue atau malah menjadi predator. Baik Bapak Ibu, kembali lagi di kalau kita lihat, oke, kalau kita lihat dari awal ya, dari awal misalnya TEFLIN jurnal, kita kembali lagi ke sini, maka Bapak Ibu bisa melihat highest percentile dari TEFLIN jurnal ini adalah 80%. Dan harus Bapak Ibu akui bahwa dan ketahui bahwa highest percentile dari 75% sampai 99% atau 100% adalah highest percentile dari Q1.
74 ke 50 Q2, 25 49 sampai 25 Q3, dan 24 sampai 0 itu Q4. Jadi jagalah, lihatlah high yields percentile. Setelah itu Bapak Ibu klik, lihatlah kategorinya ya, untuk melihat rumput ilmu cocok nggak dengan rumput ilmu Bapak Ibu di side score. Setelah itu lihatlah kira-kira paper-paper atau jurnal-jurnal yang men-cite Teflin Journal, sehingga membuktikan bahawa memang betul-betul 80 percentile dari 100, dan 75 sampai 100 itu adalah Q1. Dan terakhir lihat Scopus Content Coverage-nya, yang jumlah publikasinya tidak yang regular lah, tidak tiba-tiba meningkat, tidak tiba-tiba meningkat, atau jumlahnya tidak stabil. Saya pikir itu saja untuk menjaga jangan sampai Bapak Ibu studi atau mempublikasikan tertentu, tapi dalam 1 atau 2 bulan publikasi Bapak Ibu itu tidak diakui, bahkan di-discontinued jurnalnya, atau malah menjadi list di predatory journal. Tapi itu saja dari saya. Mohon maaf apabila banyak kelemahan dan kekurangan. Saya tutup bila taufiq wal hidayah, bila fi sabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.